Bab 806, Manusia Surgawi Tianren. Shua. Sinar pedang pelangi putih, yang panjangnya sekitar 10 kaki, secepat kilat, merobek kehampaan dalam sekejap dan jatuh ke arah Rousey. Napas Rousey cepat, pupil matanya berkontraksi dengan keras, dan dia ingin menghindar, tetapi energinya terkunci. Ditambah dengan luka di jiwanya, dia tidak bisa mengelak atau melawan sama sekali, dia hanya bisa menyaksikan kematian mendekat. Tapi saat berikutnya, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ada orang lain? Boom! Di langit yang jauh, langit menderu, dan sepertinya ada guntur yang menggelegar, sosok yang terbungkus cahaya pelangi keemasan membelah langit seperti terik matahari, datang dengan cemas dengan serangkaian dentuman sonik. Junior, beraninya kamu. Sebelum ada yang datang, suara lama yang marah meledak dari hati Aiden dan Rousey. Aiden tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, matanya dingin dan acuh tak acuh, dan dengan pikiran, cahaya pedang pelangi putih yang mendarat di kepala Rousey tiba-tiba menjadi lebih terang pada saat ini, dan kecepatannya meroket lagi, dan itu jatuh ke tubuh Rousey dalam sekejap. Wajah Rousey, yang baru saja menunjukkan sedikit keterkejutan, membeku saat ini. Retakan menyebar dari bagian tengah alisnya ke bagian bawah tubuhnya. Cahaya pedang ini langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Ketika pikiran Aiden mengendalikan cahaya pedang pelangi putih dan ingin menghancurkan jiwanya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan jiwanya sama sekali. Alisnya hanya mengerutkan kening. Bus. Mayat Yurou, yang telah dipotong menjadi dua bagian, tidak hanya tidak ada darah yang mengalir keluar saat ini, tetapi juga memancarkan cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan menghilang, hanya manusia kertas kuning seukuran telapak tangan yang tersisa di tempat. Hanya saja manusia kertas ini telah terbelah dua dan kehilangan seluruh spiritualitasnya. Pengganti kertas. Aiden menunjukkan sedikit keterkejutan. Pengganti kertas ini adalah tokoh tingkat master dalam kelompok jimat. Dibutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakannya. Dapat menggantikan kehidupan para biksu di bawah alam inti emas. Nilainya bahkan sebanding dengan senjata spiritual terbaik. Itu adalah benar-benar abadi. Hal-hal yang menyelamatkan nyawa yang hanya dapat dimiliki oleh murid sekte yang paling berbakat, dan sekarang Rousey ini benar-benar dapat memilikinya, dapat dilihat bahwa statusnya di sekte tersebut sangat tinggi. Aiden tidak tahu bahwa Istana Yuking, sebagai sekte teratas di 9 alam-alam abadi, hanya sedikit lebih lemah dari sekte pedang ilahi dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Terutama orang suci dari Istana Yuking, yang meninggal saat membobol keruntuhan Pulau Peri di luar negeri, sebagai orang suci semu yang baru, ini adalah benda penyelamat hidup yang khusus diberikan kepada Rousey oleh sekte tersebut. Sekarang, itu bisa dianggap menyelamatkan nyawanya. Brengsek. Junior, kamu sedang mencari kematian. Melihat Aiden benar-benar mendengar suaranya, dia masih membunuhnya dengan kesakitan. Orang tua di kejauhan itu seperti matahari keemasan yang mendekat dengan cepat, wajahnya sangat dingin, dan amarahnya mendidih. Bus. Kekosongan berguncang, dan sesosok tubuh tampak jatuh dari ruang yang berputar dan mendarat di samping lelaki tua itu. Rousey lah yang melarikan diri dengan bantuan pengganti kertas. Hanya saja Rousey saat ini hampir berada dalam kondisi yang sama dengan Guntur setelah menggunakan teknik substitusi kehidupan sebelumnya. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Dia awalnya berada di puncak tahap akhir asal ilahi, tetapi sekarang dia hanya memiliki tahap tengah asal ilahi di depannya, dan sepertinya dia akan jatuh ke tahap awal di kapanpun. Namun, apa yang lebih baik dari Guntur adalah dia melarikan diri dengan bantuan harta rahasia, daripada menggunakan metode rahasia untuk memotong fondasi jiwa seperti Guntur. Dengan cara ini, bahkan jika dia melarikan diri, dia hanya akan mampu untuk melarikan diri. Jika Anda dapat merusak fondasi Dao, Anda akan kehilangan umur panjang, dan Anda hanya dapat berhenti pada kondisi saat ini. Hal yang paling menyedihkan adalah dia bahkan tidak lolos dari kematian pada akhirnya. Adapun Rousey, meskipun vitalitasnya terluka parah, esensi jiwanya dan fondasi Dao-nya tidak rusak. Setelah 1,5 tahun berkultivasi, dia dapat kembali ke puncaknya, dan jalannya ke depan akan tercapai. Menjadi lancar. Rousey menarik napas dalam-dalam dan membungkuk sedikit pada lelaki tua itu. Senior Tianren. Orang yang datang adalah manusia surgawi Tianren yang telah menunggu Aiden keluar dari formasi Mingxian. Saat ini, wajahnya pucat, dan kehampaan tampak bergetar karena amarah. Gadis Yu, di mana Guntur dan Tuan Wells? Wajah Rousey menjadi gelap. Mati. Wajah Tianren seketika berubah muram, meski sudah memiliki firasat di dalam hatinya, ia tetap ketakutan dan marah saat mendengarnya dengan telinganya sendiri. Boom. Langit dan bumi berguncang, dan langit yang semula tak berawan tiba-tiba berubah menjadi ganas pada saat ini, seolah-olah langit sedang murka. Saat langit dan manusia marah, mereka bisa menggerakkan langit dan bumi. Di mata Tianren, sepertinya ada dua api emas yang menyala, langsung menembus kehampaan dan menembak ke arah Aiden. Cek-cek.
Kedua ruang kosong itu, dilihat dari kejauhan, seperti dua laser emas, kecepatannya tak terlukiskan, melewati ruang kosong ratusan meter dalam sekejap mata dan mengenai Aiden. Wajah Aiden acuh tak acuh, dia mengulurkan jari putihnya dan menunjuk sedikit ke kehampaan. Menghancurkan. Klik. Saat kata-katanya mengikuti kata-katanya, di saat yang sama saat suaranya terdengar, dua guntur yang menyilaukan tiba-tiba meletus di kehampaan, dan dalam sekejap mereka bertabrakan dengan dua api emas. Bang bang. Dua ledakan terdengar, api emas dimusnahkan, dan guntur menyebar. Di wajah hitam tua Tianren di kejauhan, mata bulatnya tiba-tiba sedikit menyipit. Apakah kamu Aiden? Ya. Tapi kamu membunuh dua muridku yang abadi. Ya. Aiden Feng berkata dengan ringan. Sangat bagus. Manusia surgawi Tianren tertawa dengan marah, pupil matanya tiba-tiba menyusut ketika dia melirik ke arah kuali ilahi Aoki yang menyelimuti Isabella dan Melissa di belakang Aiden. Seperti yang diharapkan, kuali ilahi Aoki dari Sekte Dewa Pengobatan ada di tanganmu. Jadi, Menara Chongjun juga harusnya ada di tanganmu. Ketika Aiden melambai, lingkaran cahaya kuning tua mengalir keluar, dan pagoda indah berwarna kuning tua muncul di telapak tangannya. Melihat ini, bahkan ekspresi Rousey di kejauhan sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang dua senjata spiritual penekan sekte dari Sekte Dewa Pengobatan. Salah satunya adalah senjata spiritual kelas atas. Meskipun hanya digunakan untuk pemurnian ramuan, meskipun hanya digunakan untuk pertahanan, itu akan sulit bagi bumi abadi untuk memecahkannya. Dan pagoda Chongjun ini adalah senjata ajaib dari leluhur abadi bumi Hilmar dari Sekte Dewa Pengobatan. Ia dapat menjebak dewa bumi yang kuat dan memiliki kekuatan untuk menekan segala sesuatu. Legenda mengatakan bahwa Xuan Huang Goblin tercampur selama proses pemurnian, membuat menara menjadi berat. Ruo Wanjun, jika makhluk surgawi mengaktifkan menara ini, itu sudah cukup untuk bertarung dengan makhluk abadi di bumi. Sekarang, dua harta penting ini ada di tangan Aiden. Mungkin, manusia surgawi Tianren datang ke sini untuk mengambil dua harta penting di tangan Aiden ini. Dia hanya berdoa sekarang agar Aiden belum sepenuhnya menyempurnakan kedua senjata spiritual ini, jika tidak, manusia surgawi Tianren pun mungkin bukan lawan Aiden. Namun dia tidak mengetahui bahwa sebelum Aiden pergi ke Jepang, dia telah membunuh 3 orang dari Aula Hukum Sekte Dewa Pengobatan yang memiliki kekuatan surga dan manusia. Setelah kembali dari Jepang, kekuatannya meningkat pesat, bahkan dia membunuh 3 orang yang memiliki kekuatan surga dan manusia. Sebentar memasuki alam keabadian duniawi Tiantu, meskipun manusia surgawi Tianren saat ini kuat, dia mungkin tidak sebaik Tiantu. Untuk menghadapinya, Aiden tidak perlu menggunakan kedua senjata spiritual ini sama sekali. Tianren memandang Aiden dan tiba-tiba menyeringai, tapi senyuman itu penuh dengan kedinginan dan niat membunuh. Kalau begitu, kamu bisa mati. Saat dia berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar, dan tubuhnya benar-benar menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Aiden tiba-tiba berubah, tubuhnya tampak seperti berteleportasi, dan dia memukul Aiden dengan telapak tangan. Telapak tangan yang menggetarkan surga. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan energi langit dan bumi di dalam kehampaan tampak mendidih. Selama gelombang dahsyat tersebut, sebuah cetakan tangan emas besar terbentuk, menutupi langit dan matahari. Bab 807, Sayap Cahaya Guntur Emas. Setengah. Sebagai tetua dari Sekte Pedang Ilahi di Tanah Suci Sekte Abadi, meskipun makhluk surgawi Tianren gagal mencapai tingkat abadi bumi karena batasan tertentu, kekuatannya masih termasuk yang terkuat di antara dewa bumi di seluruh alam abadi 9 alam. Ditambah dengan kekuatan magis dan senjata magisnya, dia cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tingkat keabadian duniawi. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Aiden sekarang tidak lebih dari ini. Boom! Saat langit dan bumi meraung, telapak tangan manusia surgawi Tianren sepertinya membawa kekuatan seluruh langit dan bumi, dan kekosongan dalam radius beberapa ratus meter meraung dengan keras. Dial kecil. Melihat sidik jari besar yang jatuh di atas kepalanya, mata Aiden acuh tak acuh, tanpa rasa panik, dia mengangkat tangannya dan meninju langit. Pukulan ini tidak bernama dan tidak memiliki momentum, namun diikuti oleh pukulan Aiden. Tulang punggungnya seperti naga yang terbangun, mengeluarkan suara seperti kacang goreng yang berderak, petir perak terlihat menyebar dari tubuh Aiden, membentuk matahari perak yang terdiri dari guntur dan kilat tepat di tangan kanannya. Ini. Tianren, yang awalnya memiliki ekspresi acuh tak acuh, sedikit berubah saat melihat pukulan Aiden. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat betapa luar biasa pukulan Aiden. Namun, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan magis dari telapak tangan pengguncang langit, bahkan jika Aiden juga mengembangkan kekuatan magis tersebut, dia tidak akan pernah bisa memblokir telapak tangan ini. Saat berikutnya, jejak tangan emas yang besar, seperti batu kilangan, langsung mengenai segel tangan matahari perak Aiden.
Sebagai perbandingan, tinju Aiden tampak tidak berarti di bawah cetakan telapak tangan emas, tetapi bahkan tanda tinju yang tidak mencolok ini, ketika mengenai cetakan telapak tangan emas yang besar, seperti kekuatan yang menghancurkan, langsung meledakkan cetakan telapak tangan emas yang berukuran puluhan kaki. Meledak. Hujan cahaya keemasan menyebar ke seluruh langit, dan sosok Aiden berjalan mundur, bermandikan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya guntur perak samar, seperti dewa dan iblis kuno datang ke dunia, dan segel tinju tidak berhenti sama sekali, dan mereka meledak ke arah Tianren yang tinggi di langit. Apa? Pada saat ini, bahkan wajah Tianren berubah jelek, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Untuk bisa menghancurkan kekuatan sihirku dengan begitu mudah, sepertinya aku meremehkan orang ini. Meskipun wajah Tianren Immortal suram, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah bumi abadi di Sekte Abadi, dia memiliki lebih dari sekedar beberapa kekuatan magis dan mantra. Boom! Saat berikutnya, tubuh Aiden, seperti sambaran petir, menembus kehampaan dalam sekejap, dan meninju tubuh Tianren. Namun tubuh Tianren menghilang seperti kepulan asap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 300 meter dari Aiden dalam kehampaan. Sepertinya kamu memang mewarisi warisan keluarga abadi. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk memiliki kultivasi seperti itu di dunia sekuler. Tianren menatap Aiden dalam-dalam, dan cahaya keemasan tebal mengepul dari tubuhnya. Kalau begitu ayo bertarung cepat. Aku ingin melihat mana yang lebih kuat, warisan magis yang kamu dapatkan, atau sihir dan keajaiban sekte abadiku. Saat berbicara, Immortal Tianren tampak serius, sidik jarinya berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dingin. Sayap cahaya guntur emas, bangkit. Saat segel manusia surgawi Tianren jatuh, tubuhnya memancarkan tekanan besar, tanda emas gelap mengembun, dan tiba-tiba membentuk dua sayap cahaya emas gelap di belakangnya. Sayap-sayap ini seolah-olah terbuat dari emas, dengan tanda emas gelap mengalir di atasnya, dan guntur perak samar mengalir di permukaan, memancarkan makna yang tajam dan keras, yang tampak seperti substansi dan menakutkan. Tianren Earth Immortal memandang Aiden dengan tenang dan tidak terburu-buru menyerang. Dia berkata dengan tenang, metode ini bagi saya untuk mengumpulkan esensi dari Suanca Divine Thunder dan Gengjin, dan menggunakan kekuatan magis tingkat tinggi yang membutuhkan waktu 12 tahun untuk dikembangkan. Di tempat rahasia sekte, sayap guntur tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga menggunakan guntur emas untuk menghancurkan musuh. Dengan kekuatan magis ini, saya telah dapat melarikan diri dari tangan Dewa Bumi yang kuat berkali-kali. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan magis ini untuk membunuhmu. Aiden mencibir. Ada banyak omong kosong. Huff. Sayap guntur dan kilat di belakang manusia surgawi Tianren tiba-tiba menyebar dan panjangnya beberapa kaki. Mereka ditutupi dengan kilat perak. Roh-roh jahat emas berkumpul di sekitar manusia surgawi Tianren. Segera setelah sayapnya mengepak, terjadi ledakan guntur yang keras. Cincin. Segera setelah itu, sosok Tianren langsung berubah menjadi guntur dan kilat biru, emas dan perak, melesat ke arah Aiden. Boom. Keduanya jelas terpisah ratusan kaki. Namun kehampaan setinggi 100 kaki ini sepertinya tidak ada di hadapan manusia surgawi Tianren. Bayangannya masih 100 kaki jauhnya, tetapi tubuh aslinya telah bergegas ke depan Aiden dalam sekejap, dengan kecepatan yang menakutkan, hampir di atas kecepatan 3 suara. Di kejauhan, Rousey tampak serius saat dia melihat sosok manusia surgawi Tianren di langit. Sayap cahaya guntur emas, dengan kecepatan ini, ia tidak kalah dengan Dewa Bumi. Itu memang salah satu kekuatan magis kelas atas dari Sekte Pedang Ilahi. Di seluruh sekte abadi, hanya ada segelintir sekte yang memiliki kekuatan magis tingkat tinggi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat mengembangkan kekuatan magis tingkat tinggi ini. Bahkan kekuatan sihir terlarang yang dia gunakan sebelumnya hampir tidak sekuat kekuatan sihir tingkat tinggi, tapi sebenarnya itu bukanlah kekuatan sihir tingkat tinggi. Trik terkuat yang digunakan oleh Guntur dan Walace sebelumnya hanyalah kekuatan magis tingkat menengah yang relatif kuat. Menurut legenda, jika kekuatan magis tingkat tinggi dikembangkan dengan sempurna, ia dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa, dan dapat membunuh makhluk abadi di bumi dengan kekuatan surga dan manusia. Legenda mengatakan bahwa, sayap cahaya guntur emas manusia surgawi Tianren hanya mencapai tingkat budidaya yang kecil, dan ia mampu merajalela di 9 alam dunia abadi dan mundur sepenuhnya dari tangan bumi abadi. Ini sudah menakutkan. Mati. Tianren mencibir di wajahnya, tangannya dibungkus dengan petir dan roh jahat emas di kiri dan kanan, berubah menjadi tinju, dan membombardir Aiden. Dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun, dia murni bersiap untuk menghancurkan Aiden dengan kecepatan dan kekuatannya. Suara mendesing. Tanpa diduga, pukulan Tianren mengenai kehampaan, dan Aiden menghilang tanpa mengetahui kapan. Pupil Tianren menyusut, dan ketika dia mengangkat matanya, dia melihat Aiden berdiri 10 kaki di sebelah kirinya, menatapnya dengan santai dengan tangan di belakang punggung. Yang kubicarakan adalah sayap petir emas.
Itu hanyalah kekuatan magis kecil tingkat 9 yang disebut sayap guntur. Tapi bakatmu cukup bagus, kamu sebenarnya memiliki akar spiritual emas dan guntur. Namun, kamu tampaknya cukup pintar untuk menggunakan kekuatan jenderal rahasia Jinsa untuk berintegrasi ke dalam kekuatan magis ini. Dengan cara ini, itu sebenarnya meningkat kemampuan membunuh dari kekuatan magis ini. Anda dapat mengandalkan elit kekuatan jahat emas yang tajam dapat menembus kekosongan dan meningkatkan kekuatannya. Itu ide yang bagus. Namun, kamu sebenarnya meletakkan kereta di depan kudanya. Meskipun sayap cahaya guntur ini adalah kekuatan magis tingkat 9, ia masih bisa berubah menjadi guntur ketika dikembangkan sepenuhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Dewa Bumi pun tidak dapat menandinginya. Sekarang kekuatanmu telah meningkatkan kekuatan serangan, kamu sebenarnya dapat menambahkan kekuatan kejahatan emas akan mengurangi kecepatan sayap guntur hingga setengahnya, yang sungguh konyol. Meskipun ada puluhan ribu talenta bagi para kultivator, yang paling umum adalah pembagian akar spiritual dan tubuh spiritual. Tubuh roh alami adalah tubuh bawaan yang dimulai dari tubuh bawaan, sangat berbakat dan dapat memasuki dunia bawaan tanpa hambatan apapun, seperti klan darah hitam, banyak binatang spiritual, Del. Kedewasaan adalah kehidupan bawaan. Bab 808, Kartu Trump. Setengah. Akar spiritual lebih rendah daripada tubuh spiritual, tetapi ia memiliki jejak pembuluh darah spiritual di dalam tubuh, yang berhubungan dengan semacam energi spiritual antara langit dan bumi. Akar spiritual terbaik sudah menjadi yang terbaik di antara akar spiritual, jika ada peluang untuk naik ke dunia bawaan, akan semakin kuat jika tersedia dua baris akar spiritual terbaik. Aiden sebelumnya lahir dengan vena spiritual surga, dan lahir dekat dengan energi langit dan bumi. Ketika dia memulai jalur kultivasi, dia mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, itu adalah ditransplantasikan ke dalam tubuh Paul, menyebabkan kerusakan mental dan kelemahan fisik Aiden. Jika dia tidak bangun, dia hanya bisa menjalani ingatan akan kehidupan sebelumnya dalam kebingungan. Namun, setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, Aiden adalah makhluk abadi yang melampaui kesengsaraan yang melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dan alam semesta. Visinya jauh melampaui pandangan penduduk asli di bumi. Di matanya, dia adalah yang teratas tubuh roh yang kacau di dunia kultivasi, bahkan ia diharapkan menjadi abadi sejati di masa depan. Ia mampu membunuh semua dewa dan iblis di alam semesta hanya dengan satu tangan, apalagi makhluk surgawi Tianren. Mendengar suara Aiden, pupil mata Tianren langsung menegang. Aiden sebenarnya melihat sekilas bahwa dia memiliki akar spiritual sistem ganda, dan bahkan mengatakan bahwa metodenya dalam berlatih sayap cahaya guntur emas salah dan bahwa dia adalah kekuatan magis tingkat 9. Sungguh tidak masuk akal. Anak kuning, apa yang kamu tahu? Kekuatan magis kelas atas dari Sekte Penyeberangan Abadi saya, yang cukup kuat untuk mencapai langit, diturunkan oleh nenek moyang Dewa Surgawi. Bagaimana Anda, seorang anak berambut kuning, bisa mengomentarinya? Datang dan mati untukku. Wajah Tianren gelap, dan dia berbalik dalam kehampaan, memunculkan bayangan petir, dan terbang menuju Aiden di udara. Sayap di punggungnya berubah menjadi 2 pedang emas, dan menebas ke arah Aiden di udara. Kedua pisau ringan ini sangat kuat, cukup untuk membelah kapal perang menjadi 2. Tianren benar-benar marah. Yurouzi, yang sedang duduk bersila di kejauhan untuk menyembuhkan lukanya, melihat ini dan matanya sedikit menyipit. Nah, pemenangnya akan segera ditentukan, bukan? Kecuali Aiden adalah seorang Earth Immortal, dia tidak akan pernah bisa menandingi manusia surgawi Tianren yang marah. Tusuk itu. Pedang cahaya emas sepanjang beberapa kaki itu seperti pedang raksasa yang bergemuruh, mengaum dan menghancurkan kehampaan, berlari melintasi 9 langit seperti jet tempur. Tianren membawa kekuatan langit dan bumi, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang kaya, terlihat samar-samar tanda emas gelap mengalir di kulitnya, memberikan tekstur yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Earth Immortal. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam abadi bumi tempat dao besar dibangun. Dalam hal efektivitas tempur, dia lebih kuat dari Tiantu sebelumnya. Namun, Aiden sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh Tiantu. Sudah kubilang, kamu tidak memahami kekuatan magis. Aiden meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengulurkan jari-jarinya, dan terus menunjuk. Klik. Antara langit dan bumi, rasanya seperti guntur yang meledak. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba meledak di seluruh kehampaan. Banyak orang menatap dengan mata terbelalak dan hanya bisa menangkap apa yang tampak seperti seberkas cahaya keemasan yang keluar dari sela-sela jari Aiden. Itu langsung melintasi kehampaan dan menembus 2 cahaya guntur emas. Sayapnya langsung mengenai tinju Tianren. Bang! Seolah-olah Tianren ditabrak oleh kapal raksasa berbobot 10.000 ton, dia tiba-tiba terbang mundur dan berubah menjadi bayangan yang membentang ratusan meter di kehampaan dan jatuh ke tanah, langsung menciptakan lingkaran besar dengan radius puluhan meter. Lubang itu memiliki kedalaman lebih dari 3 kaki dan ditutupi retakan seperti sarang laba-laba. Ini.
Rousey, yang tadinya begitu percaya diri, menjadi kaku dan melihat dengan cepat. Boom! Cahaya keemasan terbang dan bertahan di udara. Itu adalah Tianren, wajahnya ngeri saat ini, dan ketika dia melihat Aiden, ada sedikit ketakutan di matanya. Sayap di punggungnya sebenarnya berlubang seukuran cangkir teh di kedua sisinya, seolah-olah baru saja ditusuk peluncur roket, sedangkan di bahu kirinya ada lubang kecil setebal ibu jari yang langsung menembus dari bahunya ke sisi yang berlawanan. Bahkan tubuh Earth Immortal akan mati di tempat jika jantungnya meledak, untungnya, itu hanya bahunya. Kekuatan satu jari begitu menakutkan. Apakah ini tidak mungkin? Bahkan jika Earth Immortal bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, dia akan memukul Tianren Heavenly Man dan merusak parah tubuh Earth Immortal daunnya. Aiden pasti menggunakan senjata sihir atau kekuatan magis terbaik. Dalam kehampaan di kejauhan, Rousey bernapas dengan cepat, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya. Lama sekali. Tianren tiba-tiba membubarkan sayap guntur emas di belakangnya, auranya langsung mereda, dan ekspresinya menjadi tenang kembali. Aiden, sekarang aku yakin kamu benar-benar memiliki kekuatan abadi di bumi. 3 olah hukum Sekte Dewa Pengobatan dari Sekte Dewa Pengobatan dikalahkan olehmu, itu bukan kerugian. Saat dia berbicara, dia perlahan mengambil langkah ke depan, saat berikutnya, angin dan awan bergulung dengan kencang, dan 2 cahaya pedang emas keluar dari matanya. Seluruh orang itu seperti pedang tak tertandingi yang terhunus, memancarkan energi pedang yang mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini, bahkan Aiden pun sedikit terkejut. Dentang. Mata manusia surgawi Tianren bagaikan kilat saat dia menatap lurus ke arah Aiden, saat jubahnya bergoyang, energi dari langit dan bumi mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dan tubuhnya sangat jernih, seperti awan emas, dengan aliran energi keberuntungan yang muncul dari tubuhnya, seperti alam abadi bawah yang legendaris. Bus! Sedikit suara energi pedang terdengar. Tianren tiba-tiba membuka mulutnya dan muntah. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dan tergeletak di kehampaan, di mata Rousey dan Melissa yang jauh, yang terkejut, itu berubah menjadi pedang terbang emas yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Nama pedang itu adalah emas merah. Itu adalah senjata spiritual kelas atas. Terbuat dari inti emas hitam dari pusat bumi. Dapat menghancurkan gunung dan mengembalikannya. Itu adalah salah satu dari 7 yang abadi. Pedang yang aku gunakan untuk melintasi Sekte Abadi dan Zenzong. Hari ini, aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Pada saat ini, cahaya ilahi keluar dari mata Tianren, energi pedangnya melonjak ke langit, dan bayangan jiwanya di belakangnya samar-samar menyatu dengan pedang terbang emas merah. Cek-cek. Pedang terbang emas merah itu tergantung di kehampaan seperti ikan yang berenang, saat pedang itu dihembuskan, kehampaan itu tampak terpotong dan bergetar. Bahkan Rousey, yang berada ratusan kaki jauhnya, sepertinya merasakan sakitnya kulitnya terkoyak oleh energi pedang. Anda harus tahu bahwa tubuh Roes-nya sebanding dengan tubuh abadi duniawi. Bisakah pedang Tianren membunuh bumi abadi? Tianren memandang Aiden dari kejauhan, tapi tidak langsung menghunus pedangnya. Kenapa kamu tidak memanggil pagoda Chongjun dan kuali kayu hijau? Dengan pedang dariku ini, kamu pasti akan mati bahkan jika kamu memiliki tubuh Earth Immortal. Wajah Aiden dipenuhi kekecewaan, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya ini adalah kartu trufmu. Benar-benar mengecewakan. Wajah Tianren tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuhnya melonjak, kamu begitu sombong, pergilah ke neraka. Saat berikutnya, bayangan di belakang Tianren sepenuhnya menyatu menjadi pedang terbang emas, dan tubuhnya tiba-tiba terbakar seperti meteor emas, dia mengendalikan pedang terbang itu dan menyerang Aiden dengan satu pedang. Shua! Pedangnya secara langsung membakar jiwa dan energi sejati makhluk surgawi, dan kekuatannya sungguh menakutkan, bahkan sedikit lebih kuat daripada pedang abadi duniawi Tiantu yang membakar kekuatan kehidupan. Pedang ini kelihatannya tidak menyenangkan, namun ketika pedang itu dipukul, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa pedang itu sulit untuk dihindari. Cahaya pedang menyala, dan jatuh diam-diam di dada Aiden. Bab 809, Tianren meninggal. Tang! Suara garing emas dan besi bergema di kehampaan. Di kejauhan, di mata Rousey yang terkejut, pedang terbang yang dipenuhi cahaya keemasan menghantam Aiden dengan keras, membuat suara logam berdenting, seperti dipukul pada baja. Petir perak terang di tubuh Aiden seperti sepotong emas abadi. Aiden berdiri di sana. Meskipun Tianren menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bergerak dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tampaknya di matanya, setiap pukulan ini cukup untuk membelah sebuah bangunan. Itu sebanding dengan kekuatan mengerikan dari sebuah bangunan. Serangan kekuatan penuh dari Master di tahap awal Earth Immortal, dan itu tidak berpengaruh padanya. Tampaknya tidak berpengaruh. Bagaimana ini mungkin? Di atas pedang panjang emas yang dibungkus dengan cahaya keemasan yang kaya, sosok manusia surgawi Tianren muncul samar-samar, dan dia kehilangan suaranya karena ketakutan. Ini adalah pedang lengkapnya yang membakar jiwa dan energi sejatinya.
Kekuatannya telah melampaui tingkat surga dan manusia. Bahkan tubuh makhluk abadi di bumi tidak dapat terhindar dari pukulannya. Dentang. Aiden mengulurkan tangan dan meraihnya, dan telapak tangan Qian besar muncul di atas pedang terbang emas merah yang tergantung di langit, dan tiba-tiba menekan pedang emas merah itu. Brengsek. Pada pedang terbang emas merah, api emas menyala, dan bayangan Tianren tiba-tiba mengeras, ekspresinya menjadi sangat suram, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat dari pedang terbang itu. Pedang emas merah, potong. Api emas pada pedang emas merah melonjak dengan ganas, dan energi pedang melonjak ke langit, tiba-tiba ada pola merah darah yang mengejutkan di atasnya, dan dengan satu tebasan pedang, kekosongan itu terbelah. Pada sidik jari besar Aiden, retakan berdarah langsung muncul, diikuti oleh cahaya pedang merah emas. Bunuh. Mata Tianren merah, dan energi, darah, dan energi sejati di sekujur tubuhnya terbakar habis. Tubuhnya menyatu dengan pedang terbang merah emas dalam sekejap. Kecepatan cahaya pedang bahkan lebih tinggi dari kecepatan supersonik. Roket. Dalam sekejap, itu sudah menebas kepala Aiden. Saya tidak percaya, kepala Anda bisa sekeras dan sekuat tubuh daging Anda. Seperti yang kita ketahui bersama, di antara para praktisi pemurnian tubuh, hal yang paling sulit untuk dipraktikkan adalah kepala, karena struktur di kepala terlalu rumit, dan tubuh dapat meledak dan mati jika tidak hati-hati, bahkan orang yang berada di alam abadi dunia yang dikenal sebagai tubuh emas memiliki kepala abadi. Itu juga merupakan kelemahan yang diakui. Hanya saja meskipun kepalanya merupakan titik lemah, ia masih lebih kuat dari rata-rata puncak tubuh emas abadi bumi. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan tidak mengambil pedangnya lagi dengan paksa. Meskipun tubuh tahu bawaannya saat ini telah mencapai puncak kultivasi, dan ditambah dengan tubuh guntur abadi, tubuh fisiknya sebanding dengan puncak tubuh emas abadi duniawi, tetapi kepalanya memang merupakan titik lemah dan dia tidak perlu mengambil risiko sekarang. Dentang. Dia hanya mengangkat tangannya dan meraihnya. Di tangan kanan ramping putih, guntur tiba-tiba bersinar seperti batu giok, ketika pusaran gelap muncul di telapak tangannya, pedang terbang emas merah yang telah mencapai kepala Aiden tiba-tiba bergetar pada saat ini, seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat pengekangan muncul langsung di telapak tangan Aiden. Boom! Sosok malu muncul dari cahaya keemasan pedang terbang. Saat berikutnya, Aiden memegang tubuh pedang dengan kedua tangannya, dan tanda petir serta cahaya dewa berlapis cian muncul di tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti kebangkitan dewa dan iblis kuno, memancarkan aura penindas yang luas dan kuat ini. Boom! Tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dia memecahkan kaca merah di tangannya menjadi dua bagian dan melemparkannya ke tanah. Pedang terbang ini, yang telah ada selama hampir 1000 tahun, mengalami kerusakan parah dalam sekejap, kehilangan seluruh energi spiritualnya, dan berubah menjadi besi tua. Engah! Tianren terlempar ke kejauhan, seteguk darah muncrat, dan hatinya terguncang. Dan Rousey di kejauhan bahkan lebih ngeri lagi, menatap Aiden dengan mata terbelalak, seolah sedang melihat monster. Dia berpikir bahwa Aiden telah menunjukkan seluruh kekuatannya sekarang, dan tubuhnya sebanding dengan tubuh emas abadi bumi milik David pada batasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa warna dagingnya jauh lebih menakutkan daripada tubuh emas abadi bumi milik David. Itu terlalu kuat. Tubuh fisiknya pasti melampaui tubuh emas abadi bumi milik David dan mencapai puncak daceng. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan senjata spiritual bermutu tinggi pedang terbang dengan tangan kosong. Rousey bernapas dengan cepat dan berteriak dalam hati. Tubuh fisik orang ini memang dekat dengan puncak keabadian duniawi, dan bahkan dekat dengan tubuh abadi surgawi. Aiden tampak acuh tak acuh dan memandang Tianren pucat di kejauhan tanpa ekspresi apapun. Sepertinya kamu hanya punya banyak pilihan. Kalau begitu, kamu bisa mati. Dia tinggal di Tianren begitu lama hanya untuk melihat kekuatan magis dan rahasia apa yang dimiliki oleh sekte abadi utama kecuali sekte dewa pengobatan. Faktanya, dia sedikit kecewa. Meskipun manusia surgawi Tianren ini memiliki kekuatan yang bagus, dia hanya sedikit lebih kuat dari Tiantu. Bagaimanapun, dia tidak sebaik dewa bumi. Bahkan dengan bantuan senjata spiritual pedang terbang, dia tidak dapat mengancam Aiden. Mati. Aiden langsung memecahkan penghalang suara, mengeluarkan tanda putih panjang di udara, dan meninju Tianren Earth Immortal yang jaraknya ratusan meter. Hati Tianren Earth Immortal bergetar, dan pupil matanya langsung menyusut. Melarikan diri. Orang ini sungguh menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada informasi yang diberikan kepadanya oleh Sekte Dewa Pengobatan. Terutama tubuh fisik lawan yang luar biasa kuatnya, dan saya jelas bukan tandingannya. Pelarian guntur. Klik. Guntur perak tiba-tiba melintas di tubuh Tianren, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan menghilang ke langit, kecepatannya begitu cepat hingga mencapai 3 kali kecepatan suara dalam sekejap. Ini sebenarnya metode pelarian. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat Aiden berbicara, cahaya pedang ungu langsung keluar dari atas kepalanya. Itu pedang Zizio.
Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi pendekar pedang sejati. Saat Aiden berbicara, dia mengarahkan sidik jarinya ke kejauhan, dan pedang Zizio menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah ribuan meter. Rasanya seperti berteleportasi, berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menebas ke arah Tianren. Nafas Tianren lesu saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mengisi kembali energi langit dan bumi, tetapi itu masih belum cukup. Sementara hatinya menjadi ganas, sisa Natal Gangki jauh di dalam dantiannya tiba-tiba diaktifkan. Sua. Saya melihat manusia surgawi Tianren menoleh, membuka mulutnya dan menyemburkan aura emas seperti Bima Sakti. Aura emas membentang di langit dan berubah menjadi pelangi emas setinggi puluhan kaki. Kabut emas di atas penuh aura, yang cukup untuk menghancurkan baja. Seorang pembom di sini juga akan dihancurkan berkeping-keping oleh Jin Gang. Energi sebenarnya itu bagus, tapi sayang sekali energinya tidak cukup kental. Aiden berkata dengan ringan, dan guntur ungu yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari cahaya pedang ungu, langsung memusnahkan aura emas kelahiran yang telah dipadatkan Tianren selama beberapa dekade. Kemudian pedang Zizio sekuat bambu patah, dan menimpa Tianren dengan satu serangan. Tidak. Pikiran spiritual Tianren meraung dengan ganas, dan jiwa bayangan emas tiba-tiba keluar dari kehampaan, mencoba melarikan diri menuju langit, tetapi sebelum bisa melarikan diri jauh, ia ditebas oleh pedang Zizio. Dalam sekejap, jiwanya meledak menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan energi pedang dan kekuatan yang menggelegar, sepenuhnya memusnahkan kekuatan jiwanya. Aku tidak bisa berdamai. Hingga akhirnya Tianren tidak pernah sempat meneriakkan 4 kata tersebut, dan pada akhirnya jiwanya hancur total. Bab 810, Taklukkan Rousey. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan Melissa dan Isabella tidak menyangka Aiden akan membunuh makhluk surgawi abadi yang mengancam ini dengan mudah. Mata Melissa bersinar terang. Aiden semakin kuat. Krisis telah terselesaikan sepenuhnya, dan Isabella merasa lega dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu keadaan Aiden saat ini. Kita harus berlatih dengan cepat dan tidak ditarik terlalu jauh olehnya. Mata Melissa tegas dan dia mengangguk dengan keras. Sejak dia membangkitkan kekuatan api misterius, budidayanya telah berkembang pesat, berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak boleh diseret terlalu jauh oleh Aiden. Di kejauhan, Rousey, berpakaian putih, masih sedikit pucat, berdiri di tanah dengan linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aiden mundur selangkah, dan tubuhnya merentang sejauh 100 kaki dalam sekejap dan muncul di hadapannya. Kamu belum kabur. Rousey akhirnya sadar kembali, menatap Aiden dalam-dalam, dan berkata dengan sedih, kultivasi Aiden tidak ada bandingannya. Bahkan senior Tianren tidak dapat melarikan diri darimu. Jika aku mencoba melarikan diri sebelumnya, aku mungkin akan melakukannya. Mencari kematianku sendiri. Tanda seru petik 2. Hehe. Aiden tertawa kecil, kamu sadar akan dirimu sendiri, tapi menurutmu apakah aku tidak akan membunuhmu jika kamu tidak melarikan diri? Wajah Rousey acuh tak acuh, dan dia memandang kematian dengan sikap tenang, dan berkata dengan tenang, tentu saja kamu bisa membunuhku kapan saja, tapi sekarang kamu telah membunuh Guntur dari Sekte Sutra Ilahi, Walace dari Sekte Pedang Ilahi, dan bahkan makhluk surgawi Penatua dari Sekte Pedang Ilahi. Membunuhnya berarti menyebabkan bencana besar. Sebagai murid jenius dan tetua Tianren dari Sekte Abadi, mereka semua memiliki label nama atau lentera jiwa yang tersisa di sekte masing-masing. Sekarang Sekte Abadi mungkin telah mengetahui berita kematiannya. Jangan bicara tentang Sekte Sutra Ilahi dan Sekte Pedang Ilahi adalah salah satu sekte tanah suci paling misterius di Sekte Abadi, dan metodenya bahkan lebih misterius. Telah diwariskan selama ribuan tahun. Legenda mengatakan bahwa Sekte Pedang Ilahi memiliki harta spiritual, cermin surga, yang dapat memeriksa segala sesuatu di dunia. Kamu membunuh para tetua surgawi mereka, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Rousey mengatakan ini, dia berhenti dan menatap Aiden dengan percaya diri, namun, Istana Yuking kami memiliki teknik rahasia ajaib yang disebut teknik Tianji, yang dapat menghalangi penjelajahan Tianji. Jika Anda dapat melepaskan saya boleh. Saya pergi rahasia ini untukmu, sehingga kamu dapat memiliki secercah harapan bahkan ketika sedang diselidiki oleh beberapa sekte besar di Sekte Abadi, bagaimana dengan itu? Aiden menatap wanita itu dengan heran dan tiba-tiba terkekeh. Mengapa kamu tertawa? Rousey mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan tidak dapat membayangkan rahasia sekte utama Tanah Suci Sekte Abadi. Ada kurang dari 3 bulan tersisa sebelum pembukaan Sekte Abadi. Setelah 3 bulan, para tetua abadi dari semuanya sekte utama dari Sekte Abadi akan kembali. Pada saat itu, dengan bantuan melacak harta rahasia seperti Jian Tianjing, Anda tidak dapat melarikan diri dari kejaran Sekte Abadi bahkan jika Anda lari ke ujung bumi. Dia mencibir, menatap Melissa dan 2 orang lainnya di kejauhan, dan berkata dengan dingin, jika saatnya tiba, kamu dan kerabatmu akan dikutuk. Tianjishu adalah satu-satunya caramu untuk menyelamatkan dirimu sendiri.
Setelah mengatakan itu, Rousey memandang Aiden dengan ekspresi dingin dan arogan, terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan yang sebenarnya, Sekte Pedang Ilahi dan yang lainnya pasti akan mengirim Master Abadi Bumi untuk memburu Aiden, dengan cermin surgawi dan harta rahasia pelacakan lainnya, Aiden tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Hanya dengan menutupi rahasia terlebih dahulu dan melarikan diri jauh-jauh kita dapat memiliki secercah harapan. Aiden adalah orang yang cerdas, dia pasti bisa mempertimbangkan pro dan kontra. Hehe. Aiden mengangguk dan tersenyum, kamu cukup berterus terang. Namun, kamu tidak tahu kemampuanku. Saat berbicara, Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangan, melihat ke dalam kehampaan dengan ketidakpedulian dan kebanggaan yang tak terlukiskan di matanya. 3 bulan kemudian, saya telah menyelesaikan pembangunan fondasi jalan tersebut, dan semua makhluk abadi surgawi, manusia, dan duniawi dari apa yang Anda sebut Sekte Tanah Suci Sekte Abadi akan keluar. Apa yang harus saya takuti? Dia sekarang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membangun fondasi, dan budidayanya terus meningkat. Setelah fondasi jalan selesai, kendali Ki mencapai langit, cahaya pedang berjarak 90.000 mil jauhnya, dan inti emas tidak keluar, tidak peduli berapa banyak makhluk abadi di bumi yang datang, itu tidak akan cukup untuk bunuh Aiden. Rousey memandang Aiden dengan ekspresi kusam di wajahnya, dan tertegun untuk waktu yang lama. Kamu gila. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan Aiden akan menolak lamarannya. Apakah dia ingin melawan 9 alam dunia abadi sendirian? Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Kekuatan Sekte Abadi jelas bukan sesuatu yang dapat Anda tolak. Bahkan jika Anda memiliki tubuh Dao Abadi Surgawi, Anda tidak akan pernah menjadi lawan dari Sekte Abadi. Usulan saya adalah satu-satunya harapan agar Anda dan kerabat serta teman Anda dapat bertahan hidup. Tanda seru petik 2. Tidak. Aiden berkata dengan tenang, jika mereka berani menyerang maka mereka akan dibunuh. Anda. Rousey sangat marah karena Aiden tidak bisa dimengerti dan tidak komunikatif. Dia begitu sombong sehingga tidak ada yang pernah melakukannya sebelum atau sesudahnya. Oke, karena kamu mencari kematian, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Matanya tertuju pada Isabella dan mereka bertiga, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu bisa melepaskanku sekali, aku bisa membawa mereka bertiga pergi dan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat itu, ketika yang abadi, saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka mati bersamamu. Aku bisa tetap diam tentang masalah hari ini. Tidak. Wajah Rousey jelek, Aiden hanya acuh tak acuh, apakah dia bertekad untuk membunuhnya? Jika ya, mengapa Anda membiarkan diri Anda berkata begitu banyak? Aiden sepertinya melihat keraguan di benaknya dan terkekeh, aku memang berubah pikiran sekarang. Aku tidak ingin membunuhmu untuk saat ini. Namun, menerimamu sebagai pelayan tidak berubah. Di saat yang sama saat dia berbicara, 2 sinar cahaya keluar dari mata Aiden dan menghilang ke tengah alis Rousey. Ekspresi Rousey tiba-tiba berubah. Apa yang kamu lakukan padaku? Bukan apa-apa, itu hanya pembatasan jiwa. Saat Aiden berbicara, dia menggerakkan tangan kanannya ke udara, dan sebuah tanda transparan misterius tiba-tiba terbentuk. Saat rune terbentuk, itu langsung berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan, dan sekali lagi tenggelam ke dalam tubuh Rousey. Dalam sekejap, energi sebenarnya di tubuh Rousey tampak membeku, dan tidak ada suara sama sekali. Ini. Wajah Rousey sangat jelek. Sekarang sulit baginya untuk memobilisasi energi nyata apapun, dan yang paling penting adalah dalam pikiran dan jiwanya, guntur perak sudah tertanam dan tidak dapat dipicu, namun, dengan pengetahuannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah semacam batasan, selama dia memiliki sedikit jika ada gerakan abnormal, guntur ilahi yang menakutkan ini akan memusnahkan seluruh jiwa dan tubuhnya. Tapi sekarang orang-orang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala, jika ingin bertahan hidup, dia harus menerima pembatasan ini. Meskipun dia memiliki temperamen yang dingin dan sombong, dia bukanlah orang bodoh, meski Aiden mengatakan bahwa dia akan tinggal di sisinya dan mengabdi selama 100 tahun, menurutnya Aiden pasti akan mati dalam malapetaka dalam 3 bulan. Dan para tetua sekte secara alami akan menyelamatkannya saat itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, apakah dia benar-benar rela menyerahkan nyawanya demi sedikit uang? Itu hanya momen penghinaan. Jika Aiden membuat keributan besar hari ini, akan ada gempa bumi besar di Sekte Abadi. Dia bahkan tidak perlu menunggu 3 bulan sebelum dia bisa melihat Aiden mati dengan matanya sendiri. Memikirkan hal ini, meskipun Rousey merasa tidak puas, dia tidak melawan lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam berjalan ke arah Aiden dan berdiri di sampingnya, seperti pelayan yang berperilaku baik. Bersambung.